Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, konten YouTube kali ini berbicara tentang korban. Konten YouTube ini berbicara tentang dasar-dasar dan sejarah berkorban. Karena panjangnya isi daripada konten ini, maka saya bagi menjadi dua bagian. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari ayat surah As-Saffat ayat 100 sampai 102 yang saya bacakan di atas berisi sejarah dasar daripada pelaksanaan korban. Mari kita ikuti, mari disimak penjelasan berikut ini. Qila sababu zabhi Ibrahim Ismail alaihissalam
annahu qarraba al-fasyatin wa salasami atibaqalatin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Konon Nabi Ibrahim ketika akan berkorban nyembelih Ismail ini diawali sejarah, diawali sebab bahwa konon Nabi Ibrahim sebelumnya telah berkorban dengan 1000 kambing, berkorban dengan 300 sapi, dan berkorban dengan 100 ekor unta fisabilillah di jalan Allah. Melihat kenyataan itu, fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalika. Faqala Ibrahim alaihi salam, kullu ma taqarraba bi laisa bi syai'in indi. Melihat Ibrahim yang mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta, manusia, para malaikat heran dengan peristiwa itu, dengan kejadian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, apa yang saya korbankan itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagi saya. Wallahi law kana li ibnun la arbahannahu fi sabilillah wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Nabi Ibrahim bersumpah, demi Allah, kalau toh saya punya seorang anak laki-laki, niscaya pastinya akan saya sembelih untuk berkorban fi sabilillah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qala Ibrahimu alaihi salam hadzal qaula madha alaihi zamanun fanasiya hadzal qaula falamma jaa ilal ardil muqaddasah sa'ala rabbahul walada fajaballahu du'aahu wa basyarahu bil waladi wa waladathu ummuh. Ketika Nabi Ibrahim bersumpah, ketika Nabi Ibrahim bernazar, selang beberapa waktu berlalulah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun lewat, dan Nabi Ibrahim lupa akan sumpah, lupa akan nazarnya, lupa akan ucapannya itu. Dan ketika Nabi Ibrahim sampai di bumi yang suci,
Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Tuhannya untuk dikaruniai anak laki-laki. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan Allah memberinya Ibrahim dengan anak laki-laki. Wa waladatu ummuh, dan ibunya si anak melahirkan seorang anak laki-laki. Itu asal mula, itu kisah, itu cerita di balik terjadinya korban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni alkahuka fangdul ma'adha taro. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa isinya adalah qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatut tarwiyati wa nama ra'a fil manami mayyakulu ya Ibrahim ufi binadrika falamma asbaha akhadha yatarawwa ay yatafakkaru ahwa minallah amina syaitan fa'ilidha sumia yaumat tarwiyah. Falamma amsar asanian fil manami falamma asbaha arafa annahu minallah walidha sumia dzalika yaum yauma arafah was dzalikal makan arafat. Tsumma ra'a fil lailati salisati mislahu fahima binahrihi walidha summiya yauman nahri. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ketika malam tarwiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzulhijjah, wa nama ra'a fil manami mayyakul, ketika malam tarwiyah Nabi Ibrahim tidur. Dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ada yang mengatakan, wahai Ibrahim, penuhi nazarmu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ufi binadrika, penuhi nazarmu. Seperti dikatakan di muka bahwa ketika Nabi Ibrahim berkorban dengan beberapa ratus binatang,
Nabi Ibrahim bersumpah, Nabi Ibrahim bernazar, kalau saya punya anak laki-laki maka akan saya korbankan. Ucapan sumpah nazar itu ditagih dengan kata penuhi Ibrahim akan nazar. Ketika pagi harinya tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berpikir, apakah semalam itu saya mimpi saya diperintahkan untuk memenuhi nazar itu datang dari Allah atau datang dari setan? Maka malam itu, hari itu dikatakan hari Tarwiyah. Pada hari berikutnya, ketika malam tiba, masuk di malam hari, Nabi Ibrahim bermimpi untuk yang kedua kalinya, yang isinya agar Nabi Ibrahim untuk berkorban dengan menyembelih Nabi Ismail. Ketika mimpi yang kedua, paginya, esoknya Nabi Ibrahim mengetahui kalau mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim mengerti bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari itu dikatakan, dinamakan hari Arafah. Dan tempatnya itu dinamakan bumi Arafah. Kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi pada malam yang ketiga, sama seperti malam-malam sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya untuk dijadikan korban. Setelah mimpi yang ketiga ini, Nabi Ibrahim paham bahwa Nabi Ibrahim diperintah untuk berkorban dengan menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dan diketahui pula bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada mimpi yang ketiga, esoknya Nabi Ibrahim melaksanakan korban. Karena tahu, karena dilaksanakan korban itu, maka pada hari itu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dinamakan hari Nahar, hari berkorban. Setelah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Nabi Ibrahim diperintah untuk berkorban dengan menyembelih anaknya bernama Ismail, sampailah saatnya bahwa Nabi Ibrahim untuk melaksanakan berkorban. Falamma arada ayyadhaba bi Ismail alaihissalam ilan nahri, qala Ibrahim alaihissalam li Hajar wa hiya ummu Ismail alaihissalam, albisi waladaki Ismail ahsana syabihi fa inni dhahibun bihi ila dhiyafah. Fa albasathu ummuhu dahanathu wa rajilat sya'ra ra'sihi fa hamila Ibrahimu hablan
wasikinan wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Ketika Nabi Ibrahim berangkat untuk melaksanakan korban dengan menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, Nabi Ibrahim berkata kepada Hajar, istrinya, yaitu ibu Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Berikan pakaian kepada anak kamu Ismail dengan pakaian yang paling bagus, karena saya akan mengajak pergi Nabi Ismail untuk saya korbankan. Maka kemudian ibunya Ismail, maka kemudian Siti Hajar memberikan pakaian dan menata rambutnya, memberikan wangi-wangian pada rambut anaknya. Setelah itu Nabi Ibrahim membawa serta tali dan pisau dan membawa Nabi Ismail ke daerah Mina. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim akan berkorban dengan menyembelih Ismail, datanglah iblis. Iblis sibuk mondar-mandir. Tidak pernah iblis sibuk seperti pada hari itu. Ismail berada di depan ayahnya. Iblis berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tahukah kamu Ismail adalah anak yang gagah tinggi, perkasa. Ismail adalah anak yang bagus rupanya. Ismail adalah orang yang bagus perangainya." Kenapa akan kamu sembelih untuk dijadikan korban? Mendengar ucapan iblis, godaan iblis semacam itu, Ibrahim menjawab, "Ya, saya tahu itu. Tetapi saya aku diperintahkan untuk melakukan itu, untuk melakukan korban." Iblis gagal menggoda Ibrahim. Setelah iblis gagal menggoda Ibrahim, iblis pergi menemui Siti Hajar dan berkata, "Hei Hajar, kenapa engkau duduk manis saja, padahal Ibrahim mau menyembelih anakmu?" Mendengar itu, Hajar berkata, "Iblis, kamu jangan bohong kepadaku. Apakah ada orang tua yang mau membunuh kepada anaknya?" Iblis berkata lagi, "Ibrahim telah
membawa tali dan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih Ismail. Hajar berkata lagi, untuk apa Ibrahim suamiku menyembelih Ismail? Iblis berkata, Ibrahim berpendapat kalau Tuhan meminta untuk menyembelih Ismail. Siti Hajar berkata lagi, Ibrahim seorang nabi, dan nabi tidak diperintahkan untuk berbuat batil. Gagal lagi. Ketika iblis gagal membujuk, merayu, menggoda Siti Hajar, akhirnya iblis pergi mendatangi Nabi Ismail dan berkata, Ismail, kamu bersenang-senang, bermain-main, padahal ayahmu membawa tali, membawa pisau untuk menyembelihmu. Ismail menjawab, jangan bohong kepadaku, kenapa ayahku ingin menyembelihku? Iblis berkata, Ibrahim, ayahmu mengira bahwa itu adalah perintah Tuhannya. Ismail kemudian menjawab, sami'na wa ata'na, sandika dawuh, kami mengikuti apa yang diperintahkan untuk Tuhan dari Tuhanku. Dan ketika iblis akan menemui Ismail lagi, kemudian Ismail mengambil batu kerikil dan dilemparkan kepada iblis mengenai matanya yang sebelah kiri. Akhirnya Ibrahim gagal total dan lari tunggang langgang. Pelemparan kerikil olehnya kemudian akhirnya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika berhaji untuk melempar jumrah dengan batu kerikil, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan atau tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu melempar jumlah Aqobah, Ula, Wusta, Ula, Aqobah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagian pertama dari kisah dari pelaksanaan kurban. Bersambung dengan bagian yang kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.